Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dokter itu menyerahkan secari kertas kepada mereka. Kertas bertuliskan resep-resep vitamin untuk ibu hamil juga tensi darah Cantika yang menurun drastis. Keduanya tampak bingung dengan tulisan itu. Tegar umurnya sudah berapa bulan ya? Bu, dokter itu balik bertanya, menatap wajah baby Tegar di gendongan papinya. 5 bulan, dok. Jawab Cantika, tak sabar ingin mendengar hasil pemeriksaannya tadi. Dokter itu lagi-lagi tersenyum. Entah apa yang membuat perempuan muda itu tampak gilang. Keduanya bahkan tak berani menebak. Memilih menunggu jawaban dari perempuan itu. Tegar umur 5 bulan, dan alhamdulillah calon adenya sudah 3 bulan di kandungan ibunya. Selamat ya bu, pak. Bu Cantika positif hamil. Jelas perempuan itu, Samir langsung melonjak gilang. Meluapkan kebahagiaan yang luar biasa dalam dirinya. Setelah 22 tahun, pusakanya bisa menghasilkan lagi. Berbeda dengan Cantika, yang tertunduk lemas, lantaran bingung membagi waktunya nanti. Apalagi Tegar yang terkena pengaruh kehamilannya itu. Bukan menolak rezeki, tetapi ia meminta jangan dulu dikasih sekarang. Anak pertamanya aja masih sangat kecil. Membayangkannya saja rasanya nggak sanggup. Sayang, selamat ya, launching adik Tegar. Sebentar lagi. Samir sampai belibet kalau ngomong, lantaran bahagianya tak bisa terelakkan lagi. Yang ditunggu-tunggu, nantinya akan menjadi pewaris semua aset miliknya. Ia sangat berharap anak keduanya ini lahir berjenis laki-laki. Sekali lagi selamat ya, sayang. Tegar yang ada di gendongannya cuma bengong melihat ia menggebu-gebu. Seperti itu. Tegar, sebentar lagi kamu punya teman, sayang. Tak bisa diungkapkan dengan kalimat, Samir begitu antusias menerima kabar baik itu. Bahkan di perjalanan menuju ke rumah banyak sekali rencana-rencana indah yang disusun jika anaknya sudah keluar. Pokoknya, kamu gak boleh capek-capek ya, Yang. Biar baby Tegar kita cariin aja suster. Ujar Samir, entah mengapa hati Cantika begitu memanas. Enggak, pokoknya Tika gak mau ada orang baru datang di kehidupan kita, Dad. Sahutnya membuat Samir mengernyit heran. Tika masih sanggup kok, nasuh Tegar sendiri. Toh ada Bilastri juga di rumah. Sambungnya bersikap ketus. Samir sedikit kelabakan mendengarnya. Tiba-tiba mood istrinya itu buruk. Padahal niatnya kan baik, nggak mau buat Cantika kecapekan. Lagi, belum juga hilang rasa herannya. Wanita itu kembali bersuara. Itu sih alasan dedikan. Biar lihat yang bening-bening. Sambung perempuan itu, membuatnya garuk-garuk kepala. Kini ia sadar kalau istrinya itu sedang hilang kepercayaan dirinya, sehingga punya pikiran negatif terhadap dirinya. Ditambah pengkhianatan yang pernah dirasa oleh Cantika, semakin membuat wanita itu paranoid. Ya sudah kalau gitu, aku ikut aja, Yang. Udah ya, jangan ngambek lagi. Dielusnya punggung Cantika oleh Samir. Tujuannya untuk menenangkan hati istrinya yang mendadak rapuh. Aku tuh gak mau kayak di berita-berita gosip itu, yang belum lama ini beredar di jagat maya. Majikannya selingkuh sama pembantunya sendiri. Ya kalau Big Lastri kan udah lama kerja ikut Dedi. Nggak mungkin juga kan Dedi suka sama Big Lastri yang udah tua itu. Ungkap Cantika. Samir tertawa kecil. Kok ketawa sih, Dad? Ih! Cantika mencubit dadanya. Sampai kesakitan alhasil baby Tegar yang sedang ketiduran mendadak bangun. Oik oek. Tuh kan Yang, bangun. Aku lembur antara malam. Ucap Nesen pada Andila. Saat mereka sedang menyantap bekal dari rumah. Ya sekarang mereka berdua harus menghemat pengeluaran untuk bisa mencukupkan uang gajinya sampai gajian lagi. Samir benar-benar tidak memberikan celah untuk mengambil uang yang bukan menjadi hak mereka. Emang sesibuk itu, sampai harus lembur. Ngerjain apa sih? Tanya Andira mulai curiga. Kamu nggak lagi aneh-aneh kan? Nesen menggebrak meja. Matanya menyalang merah menatap wajahnya. Kamu ya, suami kerja banting tulang buat mencukupi kebutuhan, malah dituduh yang enggak-enggak. Mau kamu apa sih?
Bahkan sampai berani menggertak Andira di depan orang banyak. Wajarlah kalau aku takut, sahut Andira, melemah. Hanya di hadapan Nathan, ia tak berani bersikap kurang ajar. Ya udah, aku mau melakukan sesuatu buat kasih pelajaran ke papi. Andira pergi meninggalkan suaminya, memilih mengambil kain pel dan peralatan kerja lainnya. Setelah itu memanggil salah satu rekannya untuk dimintai tolong. Fotoin gue ya, sebentar. Ia menyerahkan haknya pada wanita itu. Kemudian mulai berakting sedang mengepel lantai, dan di saat itu juga ia minta momen itu untuk diabadikan di feed-nya. Selesai itu, ia mulai mengedit agar hasilnya lebih bagus lagi sebelum ia unggah di akun medsosnya. Selang beberapa saat, ia mencari IG milik papinya, mengambil salah satu foto saat di pesta malam itu. Selang beberapa saat ia unggah kedua foto itu dengan caption yang menggelitik hati. Ada ya orang tua lupa sama anaknya sendiri setelah ketemu perempuan baru dalam hidupnya. Sampai tega lo nyuruh anaknya kerja jetiok di kantor papinya sendiri. Dan lihatlah, ia meratukan wanita itu dan menjadikan anaknya babu. Hilang sudah hati nuraninya. Tak beberapa lama postingan itu diunggah, banjir like dan komen di akunnya. Sebagian lagi ada yang mengasihaninya dan sebagian lagi ada yang mengkritiknya. Ya, ia tahu orang-orang yang memberikan komentar pedas itu adalah orang-orang yang kenal dekat dan tahu masalah hidupnya dengan sang papi. Kasihan banget ya sekarang. Udah nggak bisa semena-mena lagi. Secara cuma oklah, udah nggak bisa seenaknya lagi. Kasihan banget. No, lihat temak tiri lu lagi menikmati kemewahannya. Ada juga yang mengomentari, makan tuh cinta, mana ada cinta hasil merebut punya orang. Sekarang hidup lu belangsak kan? Lihat mantan suami lu, hidup enak, dia sekarang. Ada juga yang terang-terangan mengatakan, apa yang lu terima saat ini karma lu sendiri, Maimunah. Maka nikmatilah karma lu tuh, hahaha. Hatinya kian memanas, membaca komentar yang lainnya. Menyudutkan ia dan Nathan. Sialan banget sih mereka tuh. Unggahan itu sampai di IG Cantika, berseliweran di berandanya. Awalnya syok membaca postingan anak tirinya itu. Tapi pas baca komentar di kolomnya, ia tertawa puas. Andira, bodoh banget sih kamu buat postingan itu, semakin menunjukkan siapa kamu. Mereka yang menilai, dasar bocah dari dulu nggak berubah juga sih. Ucapnya. Ia jadi punya ide untuk menyerang balik wanita itu. Diambilnya hasil pemeriksaannya tadi dari dokter. Ia foto dan ia unggah ke IG-nya. Dengan caption yang tentunya menggelitik hati Andira biar makin panas. Sehat-sehat dedek entun, calon anak mami dan Dedi Samir. Jangan manja ya sayang, kuat kayak mami. Terakhir ia tekan tanda hashtag akun Andira. Bentar lagi launching nih adik kamu. Andira, doain mami ya sehat-sehat selalu. Dan postingan itu pun diunggah. Selang beberapa saat sampai di beranda Andira. Aku pengen lihat reaksi kamu apa. Dira, apa nggak makin kepanasan tuh?